Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Zulkifli Dejemain MPDI. Saya Permata Della dari Prodi Teknologi Pangan NIM 43 2019 009. Pada perkuliahan hari ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Gerakan Pembaharuan dalam Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian gerakan pembaharuan dalam Islam. 1. Pengertian gerakan. Kata gerakan di dalam bahasa Arab berarti haroka. Kata haroka secara harafiah berarti gerak atau gerakan. Dikatakan bergerak bila seseorang berpindah atau mengambil posisi baru. Kata haroka juga dikontraskan dengan kata al-sukun atau diam. Jika dikaitkan dengan dakwah, maka dakwah yang menghendaki pergerakan dari kondisi vakum sebelumnya atau menghendaki suatu usaha pembaharuan untuk membawa masyarakat kepada kehidupan baru yang lebih baik. Kalim Siddiqui di dalam Ilyas Ismail mengatakan bahwa haroka merupakan watak Islam, yaitu sebagai suatu gerakan dan akan selalu menjadi gerakan Islam yang bertujuan mendirikan dan melindungi negara demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Hasan Al-Khatani menjelaskan bahwa dakwah harokah adalah dakwah yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Islam dengan melakukan reformasi total terhadap seluruh aspek kehidupan sosial, baik terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dengan demikian, maka gerakan dapat diartikan sebagai sebuah media atau perkumpulan di dalam masyarakat yang dijadikan sebagai sesuatu untuk melakukan kegiatan yang diakomodir oleh suatu lembaga untuk mencapai keberhasilan dari gerakan tersebut. Yang kedua, pengertian pembaharuan. Pembaharuan di dalam bahasa Indonesia sering disebut modernisasi yang berasal dari kata modern yang berarti terbaru, mutakhir, atau sikap dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntunan zaman. Pembaharuan atau modernisasi merupakan sebuah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan tuntunan hidup masa kini. Demikian juga Ibnu Salimi DKK menerangkan pembaharuan itu identik dengan modernisasi atau tajdid. Secara etimologis, tajdid berarti pembaharuan. Sedangkan dalam pengertian secara terminologis, tajdid berarti pembaharuan dalam hidup keagamaan, baik berbentuk pemikiran maupun gerakan sebagai reaksi atau tanggapan terhadap tantangan-tantangan internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan urusan sosial umat. Dengan demikian, pembaharuan atau tajdid secara khusus dapat diartikan sebagai usaha untuk mengembalikan atau memurnikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah Rasul, serta menjauhkan ajaran Islam dengan ajaran yang mencampur adukan nilai-nilai agama Islam dengan nilai-nilai kepercayaan nenek moyang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang pembaharuan dalam Islam. Mustafa Kamal dan Ahmad Adabi Darban menjelaskan bahwa benih pembaharuan Islam sesungguhnya telah muncul di sekitar abad 13 Masehi. Pada saat itu, dunia Islam tengah mengalami kemunduran dalam berbagai bidang dengan sangat drastis. Di tengah-tengah kemelut yang melanda Baghdad yang disebabkan 5 hal, yaitu 1.
adanya invasi atau penjajahan yang dilakukan oleh tentara Mongol di bawah komando Hulagu Khan. Kota Baghdad yang selama 6 abad menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia bagian timur, juga kota yang dijadikan tempat tujuan para pencari ilmu dari berbagai penjuru negara. Akibat penghancuran yang dilakukan oleh tentara Mongol, maka kota Baghdad berubah menjadi kota yang suram. Yang kedua, terjadinya Perang Salib yang berlangsung secara 6 abad lamanya dan berakhir pada tahun 1683 di perbentangan Wina. Dan yang ketiga, akibat kehancuran dalam kemunduran yang dialami umat Islam, terutama dalam bidang intelektual dan materialisme ini, maka secara drastis pusat kebudayaan dari dunia Islam beralihnya ke Eropa. Yang keempat, terjadinya taklid buta dalam bidang fikih di kalangan umat Islam. Sikap hidup yang fanatisme itu membuat mereka sangat drastis, tidak ada ijtihad baru dalam bidang fikih. Dan yang kelima, adanya faham sufi yang berkembang pesat ketika keadaan frustasi yang merata di kalangan umat muslim, menyebabkan bersikap hidup yang fatalistis sehingga sebagian besar muslim pasrah dengan keadaan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan sebagaimana diajarkan para ahli sufi. Memperhatikan berbagai macam kelemahan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam yang terjadi pada masa itu dan memperhatikan kemajuan dan kekuatan yang dialami oleh bangsa Eropa, maka pada garis besarnya terjadi 3 pola pemikiran pembaharuan pendidikan Islam. Sebagaimana dikatakan Zuhairini adalah yang pertama, golongan yang berorientasi pada pola pemikiran di Barat. Pada dasarnya mereka berpandangan bahwa sumber kekuatan dan kesejahteraan hidup yang dialami oleh Barat adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang mereka capai. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan Islam yang berorientasi pada sumber Islam yang murni. Pola ini berpandangan bahwa sesungguhnya Islam sendiri merupakan sumber kemajuan dan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan modern. Ajaran-ajaran Islam pada hakikatnya mengandung potensi untuk membawa sebagaimana masa kejayaan Islam. Adapun yang menjadi penyebab kelemahan umat Islam adalah karena mereka tidak lagi melaksanakan ajaran Islam sebagaimana mestinya. Pola pembaharuan ini telah dirintis oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian dicanangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, pemurnian Islam dengan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis dalam arti yang sebenarnya. Ia berkeyakinan bahwa Islam adalah sesuai dengan semua bangsa, setiap zaman dan keadaan. Yang ketiga, usaha pembaharuan yang berorientasi pada nasionalisme. Rasa nasionalisme timbul bersamaan dengan berkembangnya pola kehidupan modern yang mulai dari Barat. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan rasa nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong pada bangsa-bangsa timur dan bangsa-bangsa terjajah lainnya untuk mengembangkan nasionalisme masing-masing. Golongan nasionalis ini berusaha untuk memperbaiki kehidupan umat Islam dengan melihat situasi dan kondisi objektif umat Islam yang bersangkutan. Ide kebangsaan dan nasionalisme inilah
yang pada tahap perkembangan berikutnya mendorong timbulnya usaha-usaha tersebut, kemerdekaan dan mendirikan pemerintah sendiri di kalangan bangsa-bangsa pemeluk Islam. Kemudian, pengaruh gerakan pembaharuan bagi Islam. Gerakan pembaharuan sebagai upaya untuk membangun kembali kemuliaan Islam dan kejayaan kaum muslimin sebagaimana pada zaman klasik, memberikan pengaruh yang cukup besar bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Adapun ciri khas aliran salaf yang dikembangkan dan menjadi ciri khas dari seluruh gerakan pembaharuan di seluruh dunia Islam adalah: yang pertama, memberi ruang dan peluang ijtihad di dalam berbagai kajian keagamaan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Yang kedua, tidak terikat secara mutlak dengan pendapat ulama-ulama terdahulu. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang menyimpang dari akidah kaum salaf seperti kemusyrikan, khurafat, bid'ah, taklid, dan tawasul. Juga terhadap orang-orang yang mengaku sebagai orang sufi dan filosof yang terang-terangan sudah menyalahi dan menyimpang dari prinsip-prinsip akidah Islamiyah. Dan yang terakhir, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Salah seorang tokoh Salafiyah yang bernama Taqiyuddin Abdul Abbas bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, yang lebih dikenal Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan Abdul Qayyim al-Jauziyah, merupakan tokoh yang pertama kali berusaha memurnikan ajaran Islam dari berbagai keyakinan, sikap dan perbuatan yang akan merusak sendi-sendi Islam. Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh muslim yang berupaya mengembalikan pemahaman keagamaan umat Islam kepada pemahaman dan pengalaman Rasulullah SAW dan generasi salaf yang meliputi generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pembaharuan dalam Islam. Pembaharuan dalam Islam meliputi seluruh bidang kehidupan, yang pada intinya dapat dibedakan menjadi dua bidang utama, yaitu: satu, pembaharuan di bidang akidah dan ibadah. Ini dimaksudkan untuk memurnikan ajaran Islam atau purifikasi dari unsur-unsur asing dan kembali kepada ajaran yang murni dan utuh, sehingga iman menjadi suci karena terus diperbarui. Pembaharuan dalam bidang akidah dan ibadah ini sering diidentifikasi sebagai kecenderungan Salafiyah. Kecenderungan ini merupakan respon terhadap perkembangan praktik dan keyakinan ritual dan spiritual umat Islam. Yang kedua, pembaharuan di bidang muamalah duniawiyah. Ini dimaksudkan sebagai upaya modernisasi atau pengembangan aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Situasi dan kondisi objektif umat muslim yang bersangkutan, ide kebangsaan dan nasionalisme inilah yang pada tahap perkembangannya berikutnya mendorong timbulnya usaha-usaha merebut kemerdekaan
dan mendirikan pemerintah sendiri di kalangan bangsa-bangsa pemeluk Islam. Bangsa-bangsa Barat mengalami kemajuan rasa nasionalisme yang kemudian menimbulkan kekuatan-kekuatan politik yang berdiri sendiri. Keadaan tersebut mendorong pada bangsa-bangsa Timur dan bangsa-bangsa terjajah lainnya. Bangsa-bangsa Barat sekarang tidak lain adalah merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang pernah berkembang di dunia Islam, sehingga untuk mengembalikan kekuatan dan kejayaan umat Islam, maka sumber kekuatan dan kesejahteraan tersebut harus dikuasai kembali. Sehingga di kalangan masyarakat kaum muslimin menjadi lemah dan putus asa. Inilah menyebabkan mereka mencari pegangan dan sandaran hidup yang bisa mengarahkan kehidupan mereka. Aliran pemikiran tradisionalisme dalam Islam mendapat tempat di hati masyarakat secara meluas. Tidak ada ijtihad baru dalam bidang fikih. Sebaliknya, apa yang sudah ada dalam kitab-kitab fikih lama dianggapnya sebagai sesuatu yang baku, mantap, benar, dan harus diikuti serta dilaksanakan sebagaimana adanya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, nasrun minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.